Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kita dapat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita bersyukur karena kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Dan kini saatnya kita akan merenungkan bersama-sama dari firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita datang kepada Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Besar setiamu yang sudah memberkati setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami sudah dipimpin, dipelihara, dilindungi, diberkati, sehingga kami dapat kembali memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, menolong kami sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimasyurkan melalui pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan membawa kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita akan membuka dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Saya membawa kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas, ditujukan kepada Theophilus, seorang tokoh terkemuka berkebangsaan Romawi, untuk menuntun dan menguatkan Theophilus dan menyatakan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka sungguh mengerti bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang dicurahkan dalam setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kenaikan Kristus ke sorga. Mengapa Kristus naik ke sorga? Mendengar pertanyaan ini tentu kita secara spontan akan menjawab, mengapa Yesus naik ke surga? Karena dia memang berasal dari surga. Karena dia adalah Tuhan. Tentu demikian jawaban kita secara spontan. Tetapi pada hari ini saya akan membawa kita belajar firman Tuhan sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus bagi kita. Mengapa dia harus naik ke surga? Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus
harus naik ke surga? Yang pertama, supaya ia mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Ayat ke-9 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Yohanes 16 ayat 7b berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lalu ayat yang ke-8 dari Yohanes 16 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Itu ayat 13a. Dan ayat 14 berkata, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini, menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan, Roh Yesus Kristus, Roh kebenaran, Roh penghibur yang disebut penolong bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Roh Kudus adalah kuasa Allah yang melengkapi dan memenuhi orang percaya dengan kuasa Allah untuk hidup, memberitakan Injil, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Roh Kudus itu berkarya untuk menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran, sehingga orang percaya hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan orang percaya, akan menyertai setiap orang percaya, menuntun orang percaya, sehingga orang percaya ini selalu memuliakan Kristus sampai selama-lamanya. Itu Yohanes 14 ayat yang ke-16. Jadi pada bagian lain, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah memenuhi kehidupan orang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Nah, seperti apa orang percaya yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Adalah orang percaya yang selalu memuji Tuhan, selalu memiliki sukacita, selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ini orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kemudian orang percaya yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin, memampukan orang percaya untuk selalu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, inilah kepentingan, arti dari kenaikan Kristus ke surga, yaitu bahwa dia pergi untuk mengutus Roh Kudus kepada orang percaya, sehingga kita memiliki kuasa untuk menjalani hidup, untuk melayani Tuhan selama kita hidup, dan supaya kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Supaya orang percaya dapat menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Sekali lagi, supaya orang percaya dapat menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Ayat yang ke-8 berkata, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, ini kepentingan Kristus naik ke surga, bahwa dia memberi kesempatan bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil,
kepada semua orang. Ini perintah agung Yesus Kristus bagi setiap orang percaya. Jadi kesempatan yang kita miliki selama kita hidup dalam dunia ini, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki untuk memberitakan Injil. Kemudian yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga? Ia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2c sampai ayat yang ketiga berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bila ia telah naik ke surga, bila ia telah menyediakan tempat bagi kita, janji Tuhan bagi kita, maka ia akan datang kembali menjemput kita, supaya kita selalu ada bersama-sama dengan dia, hidup selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Seperti dikatakan oleh 2 orang malaikat Tuhan kepada mereka yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga ketika ia terangkat ke surga. Mereka mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari penantian kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema berjaga-jaga. Bagaimana sikap hidup orang percaya yang berjaga-jaga. Orang percaya yang selalu berjaga-jaga, dia harus hidup bertobat dan hidup suci. Dia harus selalu bekerja dan menghasilkan buah. Dia harus selalu menabur dan melayani dengan sungguh-sungguh selama hidup dalam dunia ini. Mengasihi semua orang dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang nyata. Kata firman Tuhan bagi kita, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita dapat menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, karena Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki secara maksimal untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita makna atau tujuan kenaikan Kristus ke surga adalah untuk mengutus Roh Kudus bagi orang percaya, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil selama kita hidup dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, untuk mempersiapkan kedatangannya kembali, untuk menjemput saleh-salehnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kiranya menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh selalu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Karena Tuhan sudah melengkapi kita dengan kuasa Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Dan Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang memberkati kami ketika kami mendengar firman Tuhan, bahwa Kristus sudah naik ke surga yang kami peringati pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kami seluruh jemaat-Mu, agar kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengerti bahwa kenaikan Kristus ke surga
adalah bahwa Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memiliki kuasa untuk menjalani hidup kami di dalam dunia ini, untuk memberitakan Injil, dan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami, kenaikan Kristus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kami di sorga. Ketika sudah tersedia tempat bagi kami, Tuhan akan datang kembali menjemput kami saleh-saleh Tuhan. Oleh karena itu, berkati kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan iman kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kita telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan biarlah sebagai jemaat Tuhan, kita tetap berserah penuh, bersandar kepada Tuhan, bahwa waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk menantikan Dia. Kita tidak tahu kapan Dia akan datang kembali, tetapi yang pasti Dia akan datang, tidak seorang pun yang tahu waktunya. Oleh karena itu, satu-satunya tugas kita adalah marilah kita selalu siap menantikan kedatangannya, menjadi orang percaya yang selalu berjaga-jaga. Puji Tuhan, selamat merayakan atau memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati.